Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu kitab nubuatan paling penting yang ada di dalam Perjanjian Lama. Pada episode sebelumnya, kita telah menyelesaikan pasal 6 dan hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dari pasal yang ke-7. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran hari ini sebentar lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, dan selama kita belajar, kita menemukan semakin banyak kekayaan Benar. dari kitab ini. Benar. Pasal 6 diakhiri dengan kata-kata tentang hukuman Tuhan yang ditujukan kepada pegunungan Israel yang menyaksikan pelacuran bangsa ini dengan berpaling dari Tuhan. Kita perlu mengetahui subjek dari pasal 7, jadi mohon berikan kami judul untuk pasal ini. Jika saya mau memberi judul untuk pasal 7, menurut saya akhir telah tiba. Frase ini diulang, contohnya di ayat yang ketiga, kini kesudahanmu tiba. Dan lagi di ayat yang ke-6, kesudahan sudah datang, kesudahanmu sudah tiba. Ya. Dan di ayat 10, lihat harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa. Allah mempertahankan tapi dia tidak mengabaikan. Benar. Allah mempertahankan dengan sabar, tapi penghakiman pasti akan datang untuk siapapun yang tidak bertobat. Ia telah bersabar untuk waktu yang lama, Tentunya. tapi ketika waktu penghakiman telah datang, dia akan melaksanakannya dengan berkali-kali. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Apa yang Anda lihat dari kalimat pembuka yaitu ayat 1-4 ini? Saya melihat bahwa kata telah tiba diulang sebanyak 6 kali. Contohnya ia berkata di ayat yang ketiga, kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tapi aku akan membalaskan kepadamu. Ya. Diberkatilah dia yang memiliki Tuhan di sisinya dan bukan melawannya, tapi sedihnya ketika manusia mengabaikan Allah, maka Allah akan melawan dia. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya juga memperhatikan bahwa ia mengatakan sesuai dengan jalanmu. Artinya Tuhan tidak akan menghakiminya secara tidak adil, tetapi sebagai hasil dari apa yang telah dia tabur. Apakah alasan penghakiman Tuhan terhadap manusia? Bagaimana dia akan menghakimi mereka? Ada yang bilang mereka takut akan kelicikan Tuhan, dan yang lainnya takut akan keadilan Tuhan. Sebenarnya dalam hidup saya tidak pernah takut ini dan itu, tapi saya takut akan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu menakutkan. Daud berkata, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Apa yang membuat Allah bersikap tidak adil? Ia tidak akan menjadi Allah jika ia bersikap licik atau tidak adil.
Tapi jika ia bertindak dengan adil, bisakah kita menyelamatkan diri kita sendiri? Ayub adalah salah satu manusia terbaik dalam sejarah. Berkata, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Berarti jika Manusia tidak Allah punya akan jawaban. menghakimi saya, karena 1000 masalah saya tidak akan bisa membela diri, walau dalam 1 dari 1000 kasus. Baik, mulai dari ayat 5 ia berkata, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya, malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sebelumnya kita tahu Allah sudah bersabar dan menunjukkan ketenangannya. Tapi mulai dari ayat 5, ia terus-menerus mengulang, kesudahan datang, kesudahan tiba, kesudahanmu tiba. Apa sebenarnya yang berakhir dan akhir yang akan datang adalah final, tegas dan tidak dapat diubah dengan tidak ada pemulihan bangsa nanti? Ada pemulihan bangsa sebagai satu bangsa, tapi ada jutaan orang yang binasa karena mereka tidak memperhatikan akhirnya. Tuhan menunjukkan kesabaran dan panjang sabarnya. Namun satu hari kasih karunia akan berakhir dan hari kemurkaan akan dimulai. Inilah yang dia ceritakan kepada kita di sini lebih dari sekali tentang kemarahan dan kegeraman. Kita hidup di masa kasih karunia dan pada hari-hari kebaikan yang luar biasa. Tetapi betapa mengerikannya dikatakan di ayat yang ke-8, sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murka-Aku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau, itu mengulangi kata atasmu kepadamu. Menuangkan amarah dan kemarahan. Hal-hal yang mengerikan kepada siapapun yang tidak memanfaatkan kesabaran Allah. Pada hari keselamatan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saya harap semua orang akan memanfaatkan hari ini. Saudara Yosef, mulai dari ayat 5 ia terus mengulang kata akhir. Lihat kesudahanmu tiba, kesudahanmu datang, kesudahanmu tiba. Beberapa orang berpikir bahwa tidak akan ada akhirnya dan bahwa hidup akan berlanjut seperti sekarang ini. Mereka berpikir bahwa ketidakadilan dan kekayaan akan berkelanjutan. Mereka berpikir hawa nafsu dan pornografi akan berkelanjutan. Mereka tidak mengetahui peringatan dari kesudahan datang. Mohon beritahu bagaimana kesudahan akan menimpa semua orang, kesudahan segala sesuatu. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, kita membaca kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita benar-benar sudah mendekati kesudahan. Hari-hari manusia yang kelam ini tidak akan bertahan selamanya. Setelah hari-hari manusia akan ada hari-hari Tuhan, di mana Dia berkuasa. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Maka saat ini adalah hari-hari manusia yang di mana itu tidak terlalu penting, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagiku sedikit sekali. Artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Hari Tuhan akan tiba, pada saat itu juga semua akan kembali ke arah yang benar. Sekarang yang tinggi dihina dan yang jahat dihormati. Sekarang orang yang kejamlah yang menguasai manusia. Namun di masa yang akan datang, hal itu tidak akan terjadi lagi. Karena Tuhan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini adalah hari yang penting, bukan hari yang berantakan kita hidupi saat ini. Melalui program ini kita menyatakan bahwa akhir dari segalanya sudah di depan mata, dan akhir dari ketidakadilan sudah di depan mata, akhir dari amoralitas sudah dekat. Namun kita ingin mengatakan kepada orang-orang terkasih yang menderita, mereka yang diusir, ditindas, dianiaya, bahwa akhir perjalanan mereka sudah dekat. Benar. Faktanya di akhir perjalanan kaum tertindas dan akhir ketindasan para penindas menegaskan sesuatu yang diulang dalam pasal ini sebanyak 3 kali. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Frase ini disebutkan di ayat 4 dan lagi di ayat yang ke-9 dan yang ke-3 pada akhir pasal. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mulai dari ayat 10 ia berkata, lihat harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersih maharajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhempas. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka.
Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi. Dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Kami membutuhkan terjemahan untuk fase-fase ini. Jadi ia berkata sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya. Dan sebelum itu ia berkata, biarlah si pembeli jangan bergembira, biarlah si penjual jangan berduka cita. Ini mengingatkan saya apa yang tertulis di 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31, yaitu waktu telah singkat. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Artinya, akhir dari perjalanan akan segera berakhir. Kiamat sudah dekat, jadi jika seorang menderita penyakit atau masalah apapun, sudahlah perjalanan akan segera selesai. Hal yang paling indah adalah ketika seseorang berkata, semuanya hampir selesai, masalahku akan berakhir dalam beberapa hari. Saya pikir jika seseorang menghabiskan 25 tahun penjara, dan ia hanya punya waktu 2 hari lagi untuk dibebaskan, dia akan menghabiskan 2 hari ini dengan penuh harapan akan kebahagiaan saat dia akan dibebaskan. Sebaliknya jika Anda bahagia karena harta, berpikir bahwa Anda telah memiliki segalanya, akhir telah tiba. Dan apa yang menurut Anda adalah milik Anda adalah bukan milik Anda. Anda akan meninggalkan segalanya. Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita. Tidak ada perbedaan, semua sama karena Tuhan itu dekat. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa pada akhir zaman dan sebelum terjadinya murka, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kekayaan dan kemewahan yang tampak di Yerusalem sebelum penghakiman terjadi, itulah yang membedakan hari-hari terakhir dari zaman kita yang jahat ini. Dalam surat Yakobus, Roh Kudus berbicara kepada orang kaya dengan mengatakan, "Jadi, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kesengsaraan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir." Kita membaca di kitab Wahyu yang bertuliskan, "Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya, kesengsaraan akibat tingginya harga dan kelaparan akan dirasakan oleh masyarakat miskin, sedangkan masyarakat kaya akan terus menikmati kekayaan untuk sementara waktu. Di ayat 19 ia menyebutkan perak dan emas. Apa hubungannya hal-hal ini dengan hari murka Tuhan? Saudara Yosef di ayat 19 ia melanjutkan pembicaraan dari ayat 15. Dia berkata di ayat 19, perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Mohon komentar Anda mengenai kesia-siaan emas dan perak pada hari Tuhan. Saya akan berkomentar dengan 3 ayat dari firman Tuhan yang menjelaskan ayat ini. Ayat yang pertama yang kita baca di Yesaya pasal yang kedua, di mana ia berkata, pada hari itu yang adalah hari Tuhan. Ketika Tuhan bangkit untuk meneror dunia, pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Dalam kitab Zefanya pasal yang pertama kita menemukan kata-kata yang mirip. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Dan ayat ketiga dalam Yakobus pasalnya yang kelima, kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Jika kita mengartikan hari-hari terakhir seperti pengepungan Yerusalem ketika Titus orang Romawi datang dan mengepung Yerusalem, apalah manfaat
kekayaan, dan uang bagi pemiliknya. Titus akan membunuh kalian semua. Akankah perak atau emas Anda membantu menyelamatkan Anda? Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Jika kita mengartikan hari terakhir sebagai hari murka Tuhan yang akan datang, ini lebih sulit dan mengerikan dari hari-hari Titus orang Romawi. Sekarang seorang di Mesir yang punya hubungan dengan orang-orang dari rezim politik sebelumnya. Ketika revolusi pecah, orang yang sebelumnya bangga dengan hubungannya dengan orang-orang itu, orang-orang pemerintah, menjadi takut seseorang akan datang ke rumahnya dan akan digeledah. Jadi dia mulai membuang foto-foto itu atau apapun yang dapat mengungkapkan hubungannya dengan orang itu. Karena hubungannya dengan mereka akan mendatangkan kesulitan bukan keuntungan. Emas dan perakmu akan memakan dagingmu seperti api. Seperti yang dikatakan Yakobus di suratnya, hal itu tidak akan membantu Anda. Benar. Tapi sebaliknya hal itu akan menjadi musuh Anda. Dan Anda akan dihukum karena hal ini. Mungkin salah satu pemirsa akan berkata, saya setuju dengan Anda. Pada hari murka Tuhan, tidak juga uang atau anak-anak akan membantu dan tidak juga perak atau emas akan memberikan manfaat. Benar. Tapi ini bermanfaat sekarang. Maksud saya melakukan perbuatan baik dengan uang dan perak. Saya membangun rumah sakit dengan uang dan perak. Saya menyokong orang miskin dengan uang dan perak agar Tuhan dapat menimbun penghargaan untuk saya. Karena apa yang saya lakukan di sini, sehingga ketika hidup saya berakhir, saya punya keseimbangan yang terhormat di hadapan Tuhan. Karena apa yang saya belanjakan dengan uang dan perak saya di dunia. Jadi, terlepas dari hari murka Tuhan, apakah benar bahwa uang yang kita belanjakan di dunia akan memberikan kita keseimbangan untuk diterima saat kita masuk surga? Itu adalah kebohongan dan tipuan setan yang dijawab dalam Mazmur pasal 50. Dalam Mazmur 50, bangsa Israel berpikir bahwa mereka dapat menggunakan uang untuk mempersembahkan seekor lembu atau kambing kepada Tuhan agar mereka dapat berkenan kepadanya. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Berapa orang berpikir bahwa ia bisa melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah pada hari murka Allah. Tidak, Allah tidak menginginkan uang Anda, Ia menginginkan hati Anda. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, tapi untuk hidup dalam dosa dengan berpikir bahwa Anda telah menebus dosa-dosa Anda melalui beberapa amalan, ini adalah tipuan muslihat iblis. Aku tidak menginginkan itu, aku ingin hatimu, hati yang bertobat. Yang telah kita baca di pasal sebelumnya, aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu. Aku tidak menginginkan hati yang berzina, aku ingin kerendahan hati yang menanggapi aku. Bisakah 1 hari dalam seminggu menghapus dosa 6 hari? Artinya bisakah saya menjalani sepanjang minggu sesuka saya dan menganggap hari ke-7 saya pergi ke gereja dan menghapus semua dosa saya? Atau bolehkah saya hidup 11 bulan sesuai keinginan saya dan menganggap 1 bulan dapat menghapus segala dosa 11 bulan yang berlalu? Atau bisakah suatu hari dalam hidup saya menghapus dosa-dosa hari-hari lainnya? Bisakah sesuatu dilakukan untuk menghapus sesuatu yang lain? Demi Tuhan, bahkan jika Anda mencoba sepanjang hidup Anda tidak dapat menebus dosa 1 hari pun. Anggaplah saya masuk neraka karena saya telah melakukan 1 dosa. Tapi ini bukan kasusnya. Sepanjang kalian tidak akan menebus dosa yang 1 itu sekalipun. Jadi penebusan dosa tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan 1 cara, yaitu kematian Kristus. Demi kita, Dialah yang menebus. Allah memberikan Anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, yang telah tentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Allah ingin pertobatan iman Anda. Benar. Jangan menipu diri Anda sendiri atau biarkan iblis menipu Anda dengan hal lain. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan amal, kesalehan, dan perbuatan baik sedang dituai di bumi ini, tapi untuk kekekalan, masuk surga, hanya didasarkan pada karya Kristus di kayu salib, oleh kepercayaan kita yang sungguh-sungguh terhadap pribadi Kristus. Saudara Awad Saman yang merupakan seorang filosof Kristen yang banyak menulis buku-buku bagus dan berharga yang saya sarankan untuk dibaca oleh setiap pembaca mengatakan bahwa bahkan karya yang kita anggap bagus tidaklah demikian menurut ukuran Tuhan. Benar. Jadi kita mempertimbangkan karya-karya ini bagus Sesuai dengan ukuran kita. menurut ukuran kita, tapi hal itu tidak demikian dalam pandangan Tuhan. Dan ada ayat yang menegaskan mengenai hal ini di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jika ia berkata seluruh kejahatan kita adalah kotor, maka ini bisa dipahami. Tapi kesalahan kita adalah kotor di mata Allah. Oke, terima kasih. Saya ingin komentar tentang ayat 22. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka
Dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga, mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Kita butuh interpretasi untuk ayat ini, Saudara Yosef. Jadi ayat 22, aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mikiran saya tentang ayat dari Mazmur. Ia membiarkan kekuatan tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Rumah berharga Tuhan adalah baitnya, apalagi yang paling suci, dan mereka yang disebut dengan pencuri itu masuk dan menajiskan bait itu. Ini bukanlah hal mudah. Dalam Yeremia pasal 7, Tuhan menegur orang-orang karena kebodohan mereka dan berkata, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu? Membakar korban pada Baal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat? Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Apakah menurut Anda Tuhan akan menerima hal itu? Anda menajiskan tempat suci ini, dan seperti Dia katakan di sini, aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Dan itulah yang terjadi. Oke, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Di ayat 23, Tuhan memberikan perintah lain untuk Yeskiel yang berbunyi, serta memusnahkannya, sebab negeri itu penuh dengan hutang darah, dan kota itu penuh kesengsaraan. Apa yang dimaksud dengan rantai? Silakan Saudara Yosef. Baiklah, rantai mewakili pembatasan kebebasan sebagai akibat kejahatan dan dosa. Ini mengingatkan saya pada sebuah himne kuno yang diciptakan oleh salah satu dari mereka yang benar-benar mengasihi Kristus. Aku berhutang kepada Tuhanku karena dosa-dosaku, dan aku dikutuk untuk binasa, diikat. Dan Yesus sebagai perantara datang dengan bawa tebusan, berusaha memberi kepada Tuhan atas namaku. Dia melunasi hutangku Hutang saya. di kayu salib. Faktanya, rantai ini mengingat kita akan firman Tuhan lebih dari satu kali. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Walaupun Kristus mengirim semua pendosa ke dalam kebebasan agar mereka bisa menikmatinya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Namun sebaliknya menolak juru selamat dan pembebas, berarti Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam rantai yang mengikat tangan dan kaki ini. Saudara Yosef, setelah dia berbicara di ayat 23 tentang rantai yang melambangkan pembatasan kebebasan dan pelaksanaan hukuman, Ya. ia berkata dimulai dari ayat 26, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Sampai akhir pasal ini. Mohon jelaskan kategori-kategori ini, apakah imam, orang tua, raja, ataupun nabi, tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun. Mohon jelaskan tentang situasi-situasi ini. Hari-hari yang buruk, Hari-hari bukan? sulit. Jika kita baca sebagai contoh ayat 25, ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tapi tidak ada. Mereka menolak Raja Damai. Mereka menolak salah satunya yang memberikan perdamaian, sehingga apa yang akan terjadi sangatlah mengerikan. Atau jika saya mengatakan dengan menggunakan kata-kata di 1 Tesalonika pasal yang kelima, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Seperti Anda katakan, semua kategori dari bangsa ini, raja, orang tua, para nabi, dan imam, tidak ada yang bisa luput. Sebenarnya bukan kedudukan yang menyelamatkan Anda, melainkan kesalehan dan kedudukan Anda di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tertipu oleh penampilan. Jadi Anda terlihat seperti telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak peduli dengan penampilan luar. Dia menginginkan hati Anda. Dia tidak peduli tentang pangkat Tuhan atau tidak peduli jabatan. dengan pangkat, jabatan, ataupun posisi. Semua hal ini bernilai di mata manusia, tapi Tuhan menginginkan sikap rendah hati Anda yang ingin bertobat. Yang tidak bersahabat dengan dosa dan kenajisan. Tetapi yang mengasihi Tuhan. Ini yang akan menyemangati Anda dalam kesesakan yang dia katakan di ayat yang ke-25, ketakutan datang. Faktanya, bukan hanya pada zaman Yeskiel, namun izinkan saya mengatakan bahwa penderitaan yang akan datang pada zaman kita itu jauh lebih sulit dibandingkan saat ini. Yeskiel ketika gereja akan diangkat dan ketika orang yang durhaka akan terungkap dan murka akan dicurahkan. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya.
Dalam pasal 7 ayat 1-4, kata atasmu dan menurut jalanmu telah diulang beberapa kali. Apa arti penting kata-kata ini sehubungan dengan alasan penghakiman atas bangsa ini? Atasmu diulang sebanyak 6 kali ketika Tuhan meninggalkan manusia. Dia menentangnya dan dia akan menghadapi penghakiman pada akhirnya. Dan apa yang ditunjukkan oleh menurut jalanmu? Ini menandakan bahwa Tuhan akan menghakimi mereka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Dari ayat 5-9, kata-kata kesudahan datang, kesudahanmu tiba, diulang beberapa kali. Apakah yang kita lihat di sini adalah peringatan? Di sini dia menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Ketidakadilan telah berakhir. Kita mengetahui bahwa Tuhan telah memberitahukan hal ini kepada mereka sejak zaman Musa. Dalam kitab Imamat pasal 26, dan itu terpenuhi sejak 1000 tahun kemudian. Semuanya ada akhirnya. Ketidakadilan telah Oke. berakhir dan dari posisi positifnya, Kesudahan segala sesuatu penderitaan sudah juga dekat. ada akhirnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa Tuhan sangat sabar, tetapi Dia pasti akan campur tangan dengan penghakiman. Dia bertahan dengan sabar tetapi tidak mengabaikan. Kebaikan dan kesabarannya dimaksudkan untuk menuntun semua orang pada pertobatan. Tetapi setelah semua masa kesabaran ini sudah berakhir, penghakimannya akan sangat-sangat mengerikan. Masuklah ke dalam hubungan dengan Tuhan berdasarkan karya Kristus di kayu salib agar Anda mendapat kedamaian. Jika Anda mengabaikan Kristus sebagai pangeran kedamaian, jika Anda mengabaikan perdamaian ditawarkan kepada Anda berdasarkan pengorbanan Kristus, kata-kata ini akan tergenapi dalam hidup Anda. Ketakutan datang, mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Jika Anda berdiri pada hari itu, di hari penghakiman tanpa pendamaian dengan Kristus, Anda akan mencari kedamaian tapi tidak akan menemukannya. Terimalah Kristus agar Anda dapat menikmati kedamaian. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. لا ينعسن حافظين ولا ينام صيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل الظروف لي فيه سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.